يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي هيئ لنا من أمرنا رشدا واجعل معونتك الحسنى لنا مددا يا رب. ولا تكلنا إلى تدبير أنفسنا فالنفس تعجز عن إصلاح ما فسدا يا رب. أنت الكريم وقد جهزت يا أملي إلى أياديك وجها سائلا ويدا يا رب. وللرجاء ثواب أنت تعلمه فاجعل ثوابي دوام الستر لي أبدا. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب.
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة من الصحة والقبول والرضا والتوفيق والهداية والعناية والنعمة والبركة، وبأن الله تعالى يبدأ علينا بدوها العارفين، يفقهنا في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين، نهدي ثوابان آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا بالدين، بأن الله الكريم يتغشانا ويتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويسكنهم الجنة، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وقراباته وذرياته أجمعين. أما بعد. المكرمون، para ulama, para asatidzah, para hujjaj hadirin, jamaah sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah, pada kesempatan malam hari ini kita dapat hadir kembali di Masjid Jami' An-Nur. Insyaallah kita akan lanjutkan kembali kajian fiqih dengan panduan kitab Fathul Mu'in. Masih membahas tentang waktu sholat. Kalau orang sholat dibaca surah panjang sampai keluar waktu, boleh kagak? Orang lagi mulai doyan sembahyang maghrib, surah yang dibaca Yasin, Tabarok, Waqiah, Ar-Rahman. Di tengah jalan kelupaanmu lagi. Satu rakaat pas banget azan Isya. Wah. Rakaat kedua udah di waktu Isya, boleh berkata. Entah kita bahas. Sebelumnya kita baca Fatihah, ya. Mudah-mudahan segala apa yang
baik Allah Subhanahu wa taala tentukan buat kita, khususnya buat bangsa dan negara kita. Ya. Kita doain mudah-mudahan imam besar umat Islam Indonesia, ya, Habibana Rizik bin Syihab, yang insya Allah mudah-mudahan tidak ada halangan, ya, besok akan berangkat dari Jeddah, ya, menuju ke Bandara Soekarno-Hatta. Insya Allah beliau akan sampai hari Selasa sekitar pukul 9 pagi. Ya. Mudah-mudahan ya, semua proses perjalanan beliau menuju tanah air Allah Subhanahu wa taala mudahkan, ya, memberikan keselamatan, ya, kesehatan buat beliau, dan tidak ada hal-hal yang menghalangi beliau untuk kembali ke tanah air tercinta kita insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas shiratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Untuk berbagai upaya ya, untuk menggagalkan kepulangan beliau ya, begitu banyak ya, dia berusaha untuk menggagalkan tiket beliau dengan berbagai alasan ya. Mudah-mudahan ya, sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala bahwa ya, pimpinan kita, imam kita akan kembali ke tanah air insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala asy-syaikh al-imam al-muallif rahimahullahu taala wa adama an-naf'a lana bih. وببركات علمه بكم في الدارين آمين. قال رضي الله تعالى عنه نعم لو شرع في غير الجمعة وقد بقي ما يسعها جاز له بلا كراهة أن يطولها بالقراءة أو الذكر حتى يخرج الوقت وإن لم يوقع منها ركعة فيه على المعتمد فإن لم يبق من الوقت ما يسعها أو كانت جمعة لم يجوز المد ولا يسن الاقتصار على أركان الصلاة لإدراك كلها في الوقت ولا يسن الاقتصار على أركان الصلاة لإدراك كلها في الوقت. فرع يندب تعجيل صلاة ولو إشاء لأول وقتها بخبر أفضل الأعمال الصلاة لأول وقتها والله أعلم. Hadirin jemaah sekalian rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian fiqih dalam kitab Fathul Mu'in, masih mengenai waktu salat. Allah Subhanahu wa taala fardukan kita salat yang 5 waktu dalam sehari semalam. Satu kewajiban yang waktunya telah
ditetapkan. Dan waktu pelaksanaan sholat itu muwassa'. Apa muwassa'? Waktunya luas. Boleh dilakukan di awal waktu, itu yang terbaik, atau pada pertengahan, bahkan di akhir waktu, dengan catatan tidak ada bagian dari sholat yang dilakukan di luar waktu. Jadi kalau ada seorang yang melakukan sholat di luar waktu, atau ia melakukan sholat di dalam waktu namun tidak mencukupi seluruh pelaksanaan sholatnya itu di dalam waktu. Orang sholat udah mepet waktunya di akhir, kemudian dilakukan sholat sampai sebagian dari sholatnya itu ada di luar waktu. Maka apabila hal tersebut atas dasar kelalaiannya, maka berdosalah atas kelalaian yang ia lakukan. Sebagian sholat yang ia lakukan di luar waktu itu berdosa, namun tetap wajib dilanjutkan sholatnya. Jadi jangan orang sholat ketika ia mulai sudah di akhir waktu, kemudian dimasuk ke dalam sholatnya ternyata dapat 1 rakaat, kemudian berkumandang adzan, pertanda masuk waktu berikutnya. Kewajiban orang tersebut menuntaskan sholatnya. Jangan dengan berakhir waktu kemudian diakhirkan juga sholatnya. Nah, itu tentu kesalahan yang fatal. Wajib dilanjutkan sholatnya, tetapi berdosa dia karena lalainya. Dia berdosa karena lalai. Sholat ditunda sampai akhir waktu, sehingga sebagian dari sholatnya itu ia lakukan di luar waktu. Ya, tham, artinya apa? Berdosa. Nah, ada lagi kasus yang lain, orang yang melakukan sholat dengan waktu yang masih cukup, kemudian ia panjangkan sholatnya sampai berakhir waktu atau masuk waktu berikut. Kalau dilakukan sholat dengan bacaan biasa, maka sholatnya akan dapat ia lakukan seluruhnya di dalam waktu. Namun orang ini melakukan sholat dengan memanjangkan bacaan surah atau dengan memperbanyak zikir-zikir di dalam sholat sampai keluar waktu. Apa hukumnya? Ini yang kita bahas. Naam, law syara'a fi ghairil jum'ati wa qad baqiya ma yas'uha jaza lahu bila karahatin ay yutawwilaha bil qira'ati aw dzikri hatta yakhrujal waqtu wa illam yuqi' minha rak'atan fihi 'alal mu'tamad. Naam, udah nama di sini. Iya. Apanya yang iya? Lau syara'a fi ghairil jum'ah. Kalau seseorang memulai sholat namun bukan sholat Jumat, ya kalau sholat Jumat nggak boleh. Orang melakukan sholat di antara sholat fardu yang 5 waktu selain dari sholat Jumat. Dimulai sholat waqad baqiya ma yasa'uha, dimulai sholatnya di dalam waktu dan masih cukup untuk dilakukan sholat tersebut secara keseluruhan di dalam waktu. Jaza lahu bila karahatin
ayyutawwilaha bil qiraati aw dzikri hatta yakhrujal waqtu wa illam yuqi' minha rak'atan fihi. Boleh bagi seorang yang memulai sholat di dalam waktunya dan masih mencukupi untuk ia lakukan sholat seutuhnya di dalam waktu, namun ia panjangkan bacaan sholat, ia panjangkan zikir-zikir dalam sholat, sholatnya jadi lama, hampir keluar waktu sampai masuk waktu sholat berikutnya, hukumnya boleh. Jadi orang misalnya sholat maghrib jam 6:30, kira-kira kalau sholat maghrib 6:30, isya jam berapa sekarang? Jam 7, masih ada setengah jam. Buat sembahyang maghrib setengah jam cukup nggak? Kurang. Tampang loh, sembahyang maghrib setengah jam, campur pules, bisa lewat setengah jam. Dalam ukuran orang sholat maghrib standar, yang biasa, yang normal, cukup setengah jam. Jangan setengah jam, 5 menit cukup nggak? Lebih masih cukup dah 5 menit. Ini setengah jam, sholat maghrib 6:30 ya, ukurannya masih luas waktu, setengah jam buat sembahyang maghrib 3 rakaat ya. Namun orang ini melakukan sholat maghrib yang di pukul 6.30, jam 6:30, masih ada setengah jam, dipanjangin bacaan, Masya Allah ya. Pas sembahyang maghrib malam Jumat, habis baca Fatihah dibaca surah Kahfi, Masya Allah, Kahfi ya. Panjang nggak surah Kahfi? Panjang, cuman sebetulnya sih kalau dia lancar bacaannya, nggak pakai keder, cukup. Kahfi kalau kita baca dengan bacaan yang lancar paling seperempat jam dah ya. Cuman pas ketemu fantalaqa, udah berapa fantalaqa? Ada 3 tuh, muter-muter tuh fantalaqa ya. Hatta idza raqiba fis safinati kharaqaha qala akharaqtaha litughriqa ahlaha laqad ji'ta syai'an nukra ya pertama. Ntar ketemu lagi fantalaqa hatta idza laqiya ghulaman faqatalah qala aqtalta nafsan zakiyatan bighairi nafsin laqad ji'ta syai'an imra. Yang kedua. Yang ketiga fantalaqa, harusnya hatta idza ataya ahla qaryatin istat'ama ahlaha fa abaw an yudayyifuhuma فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا. Cuman nggak ketemu nih yang ketiganya, akhirnya balik lagi yang pertama fantalaqa ya. Hatta idza raqiba fis safinati kharaqaha, balik lagi. Harusnya udah sampai ke satu kampung dalam kondisi lapar dan haus, minta minum, minta makan, minta sekedar dijamu, cuman kagak dijamu sama penduduk kampung tersebut. Cuman dia nggak ketemu tuh ayat, balik lagi naik kapal, naik kapal lagi ya. Sampai di tengah goyang lagi ya. Ketemu lagi,
hatta idza laqiya ghulaman faqatala, ketemu lagi bocah ya setengah baya remaja gitu ya, kemudian dibunuh ya. Pengen masuk kampung nggak masuk, hilang lagi, balik lagi ke atas ya. Naik kapal lagi ya. Akhirnya selesai belum udah mabuk laut. Nah, orang ini baca surah dipanjangin dari 6:30 sembahyang maghrib, isya, azan baru kelar 1 rakaat. Gimana hukumnya? Boleh nggak? Boleh. Jadi yang berdosa ketika melakukan satu sholat fardu sampai menyebabkan sebagian dari sholat tersebut di luar waktu, apabila dia memulai sholat sudah di akhir waktu, emang gak bakal cukup, dosa, lalai ya. Kecuali kalau emang ketiduran bangun di akhir waktu, langsung ambil wudhu ya, pakai pakaian sholat mulai 1 rakaat, adzan, enggak dosa karena ketiduran. Asal jangan ketiduran setiap malam, giran waktu sholat ketiduran ya, giran sholat lagi ngantuk pules, giran temennya ajakin mancing setengah hari ngeliatin joran matanya kuat, masya Allah. Tuh kalau dia lagi mancing tuh ngeliatin joran matanya masya Allah kuat. Kekuatan itu bagaikan Iron Man. Ya. Nah jadi kalau sholat memang dimulai pada waktu yang masih jauh mencukupi untuk dilakukan sholat tersebut seutuhnya di dalam sholat, kemudian dipanjangkan bacaannya, atau memang dia lagi asyik dalam sholatnya gitu ya, emang suaranya cakep, ahli qiraah ya, dipakai lagamnya ya, mujawwad kayak model korek gitu. Wah, jadi beberapa ayat aja bisa sekian menit, asyik dalam sholat sampai keluar waktu, nggak dosa dan nggak makruh ya. Cuman ini permasalahan ada apa kagak gitu orang ya. Kalau orang sholat sampai nggak berasa, saking asyiknya sholat nggak berasa, ada nggak? Banyak ya. Cuman fulan para aulia illah yang sudah menikmati sholat ya. Ya Allah, tuh jaza bila karahatin, boleh nggak berdosa dipanjangin sholat walaupun sampai hatta yakhrujal waktu, keluar waktu. Wa idlam yuqi min harokatan, saking asyiknya dia sholat belum sampai 1 rakaat udah ketemu adzan di waktu berikutnya, itu masih tidak berdosa. Kenapa? Karena memang dimulai ya di waktu yang seyogianya itu mencukupi untuk terjadinya seluruh sholat di dalam waktu. Ini alal mu'tamad ya, menurut qaul mu'tamad. Adakah hal tersebut terjadi di zaman Rasulullah SAW atau sahabat? Oh, ada ya. Said Al-Bakri menyebutkan, walidzalik ruwiya 'an As-Siddiq radhiyallahu anhu annahu tawwala bihim fi salati subuh faqila lahu ba'da an faragha kadat asy-syamsu an tatlu'a faqala
Lau tala'at lam tajidna ghafilin. Diriwayatkan dari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, beliau memanjangkan sholat ya, terhadap satu jamaah yang beliau pimpin. Kapan? Fi sholatis subuh, di sholat subuh. Maka dikatakan setelah selesai faqilahu ba'dan faragh kanatish syamsu at-tatlu'a. Subuh 2 rakaat dilakukan sholat, kelarnya hampir matahari terbit ya, antatlu asyams. Masya Allah, berarti udah lewat isyraqnya nih. Boleh, cuma permasalahan hukum bolehnya iya, tetapi ada masalah lain ketika sholat itu dilakukan secara berjamaah. Pernah juga dilaporkan Sayyidina Mu'adz bin Jabal, Sayyidina Mu'adz bin Jabal ya, yang Rasulullah SAW utus menjadi duta ke negeri Yaman ya, Mu'adz bin Jabal dan Abu Musa al-Ash'ari diutus ke Yaman. Masya Allah ya. Barokah dari perjuangan beliau berdua itu negeri Yaman ya, menjadi salah satu negeri berpenduduk muslim yang taat ya, dan melahirkan sangat banyak ulama yang mendunia. Sayyidina Mu'adz bin Jabal pernah juga begitu, sholat subuh ya, kelarnya matahari udah naik. Masya Allah, jajalin besok di An-Nur ya. Gimana Ustaz Salim ya? Gue baca apa? Sholat subuh Sayyidina Mu'adz bin Jabal mengimami sholat, kelarnya matahari udah naik. Bukan kalau ini masih kadat, hampir. Kalau Sayyidina Mu'adz emang benar matahari udah naik. Masya Allah. Kalau sekarang mungkin sekitar jam 6, karena setengah 6 udah masuk waktu isyraq ya. Hal ini dilaporkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dilaporkan, laporannya sampai kepada Rasulullah SAW, dipanggil Sayyidina Mu'adz bin Jabal. Apa yang Rasulullah SAW sampaikan? Ya Mu'adz, afattanun anta ya Mu'adz. Wahai Mu'adz, apakah kau akan menyebarkan fitnah wahai Mu'adz? Kenapa? Lagi sholat berjamaah, jangan terlalu panjang ya, disesuaikan dengan kondisi jamaah. Ambil standarnya yang paling rendah. Kalau jamaah jangan dilihat yang segernya, lihatnya siapa? Yang tua, sepuh, lansia, yang sakit ya. Makanya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam sabdakan, idza ammal ya, idza amma ahadukum al-qauma falyaqtasir. Kalau seorang di antara kalian sedang menjadi imam salat berjamaah, hendaklah diringkas ya, diringkas. Kenapa? Fa inna fihim ad-dha'ifa wa dzal hajah wal kabira ya. Kenapa? Karena di antara jamaah sabda Rasulullah SAW itu ada orang yang udah lemah, yang udah sakitan, atau orang yang ada hajat perlu untuk bergegas kepada kegiatan atau aktivitasnya. Orang lagi buru-buru, apa dulu di Betawi ya. Emang rata-rata kerjaannya milir, milir. Apa itu milir? Bawa susu ke daerah hilir, kota dibilangnya milir. Sembahyang subuh nggak pakai wirid, wiridnya di jalan. Kenapa? Kalau kesiangan, nyampe sono udah siang. Ya.
Nah, Rasulullah SAW perhatikan begitu. Lihat jamaah, ada orang yang sepuh, yang sakit. Nah, itulah yang harus diperhatikan oleh seorang imam. Namun untuk konteks orang sholat sendiri boleh. Ya. Fa illam yabqa minal waqti ma yasauha. Nah, sekarang ada lagi. Kalau seandainya orang sholat, dimulai sholat di akhir waktu, dari awal sholatnya itu memang waktu sudah tidak mencukupi untuk dilakukan sholat itu keseluruhan di dalam waktu. Au kanat jum'atan, atau sholat yang dilakukan sholat Jumat, lam yajuzil mad, nggak boleh dipanjangin. Nih, kalau tadi orang sholat mulainya waktu masih luas. Nah, sekarang orang mulai sholat waktu udah tinggal 5 menit, dipanjangin bacaan, nggak boleh. Atau ya konteksnya ia melakukan sholat Jumat, orang jadi imam sholat Jumat, nggak boleh sembahyang Jumat dipanjangin. Yang kayak apa yang nggak boleh panjangin? Kalau sampai keluar waktu zuhur, belum pernah sih ya, sembahyang Jumat ya kelarnya asar, kayaknya rame itu ntar bakal masjid, ramenya bawa golok orang, ada demo, nah, apa-apaan begini ya. Nah, jadi kalau waktu sempit atau untuk sholat jamaah Jumat nggak boleh ya dipanjangkan lagi bacaan sampai keluar waktu. Jelas ya? Wala yusannul iqtisar ala arkanis shalah li idraki kulliha fil waqt. Dan tidak disunnahkan seorang itu untuk meringkas sholatnya pada rukun-rukun sholat saja, ditinggalkan sunnah-sunnah ab'ad atau hayat, hal-hal yang sunnah dalam sholat ditinggalin. Kenapa? Ya, untuk mendapatkan waktu, untuk mendapatkan sholatnya secara utuh di dalam waktu. Contoh, orang udah mepet, katakanlah udah tinggal 5 menit menjelang adzan, ya, sekiranya dibaca dengan rukun dan yang sunnah dalam sholat, akan ketemu waktu berikutnya, udah keburu adzan. Apakah dia disunnahkan untuk meringkas sholatnya pada rukun-rukun saja? Misalnya langsung takbir setelah niat Allahu Akbar, langsung baca Fatihah, Fatihah selesai langsung ruku, ruku nggak baca ya zikirnya, ya cuman dia tumakninah, habis itu langsung i'tidal, i'tidal nggak baca zikirnya, nggak baca ya bacaan yang disunnahkan, langsung sujud setelah dapat tumakninah dan seterusnya. Apakah harus begitu salatnya? Enggak. Ya, tidak disunnahkan. Wala yusannu al-iqtisaru, untuk meringkas ala arkanis shalah pada rukun-rukun salat saja, li idraki kulliha fil waqti, untuk mendapatkan seluruh salatnya di dalam waktu. Artinya apa? Tetap disunnahkan sholat itu ya dibaca dari yang wajib sampai yang sunnah, walaupun ya itu menyebabkan sholatnya sebagian ada di luar waktu ya. Nah, cuman tentu lebih baik jangan begitu. Kalau buat sholat, udah sholat mepet tuh. Kadang-kadang kan kita demennya begitu ya, kalau belum mepet belum sholat. Ya, mudah-mudahan sih bukan kita ya, kebanyakan orang gitu ya. Apaan aja kalau udah mepet baru udah siap-siap ya. Harusnya kalau emang udah ada waktu, udah ada kesempatan kita bersiap untuk sholat, ayo dah sebelum waktu kita nanti sholat, kan kagak, udah azan baru mau mulai, pas dengar qomat baru cepet-cepet,
kebiasaan seperti itu yang kurang baik. Artinya kita persiapkan waktu yang lebih ya untuk sholat agar kita betul-betul masuk ke dalam sholat dalam kondisi kita siap. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ada yang mau nanya? Ya. Oh, ya. Kita di dalam acara resepsi itu kan kadang-kadang mulai jam 1 sampai jam 3 lewat. Kadang-kadang sholat zuhurnya ini menjelang asar. Ya, berarti jam 1 persiapannya dari sebelum zuhur gitu. Iya, jadi acara itu sampai menjelang asar. Nah, kita waktu tinggal dikit ketika mau asar kita baru mau sholat. Apa ini termasuk lalai? Lalai. Bagaimana seharusnya kalau seorang yang dalam kondisi semacam itu agar dia bisa melayani tamu dan bisa melaksanakan kewajiban sebagai seorang muslim? Ya. Gimana kondisi-kondisi khusus? Ada pertanyaannya begini. Ya, orang lagi resepsi pernikahan, ya, baru tumben ngawinin, ya, disiap-siap buat nerima tamu, ya. Apalagi anaknya cuma satu, ya, semata wayang. Kapan lagi gue ngawinin? Ya. Dimulai acara dari sebelum zuhur, dari jam 11. Ya. Besan datang jam 1. Ya. Terus ngelayanin tamu, sembahyang jam 3. Oh, sekarang jam 3 udah habis ya. Ya. Akhirnya disolat di akhir waktu zuhur. Kemudian dilanjut dengan sholat asar di awal waktu. Gimana baiknya? Tentu kalau pengen ditanya yang baik, tetap sholat di awal waktu, jangan dikalahin. Kenapa? Karena keberkahan dari acara yang merupakan sunnah dengan tidak kita melalaikan hal yang wajib. Cuman ini kan cuma setahun sekali, seumur hidup sekali, anak atu. Ya. Besannya juga ya memang dari kalangan yang ia merasa bangga gitu. Tetap yang paling baik gimana? Yang paling baik tetap pengantin kah, keluarganya kah, udah siap dah masing-masing punya wudhu, masuk waktu sholat, habis itu baru layanin tamu. Itu yang terbaik ya. Artinya di dalam pengaturan acara, sesibuk apapun, sepenting apapun acara itu, dibuatkan agenda khusus buat sholat ya. Mungkin kalau bukan pengantin sih nggak, tapi repot deh ya, kayak keluarga yang lain gitu, yang kadang-kadang menjadi ya, dianggap sebagai satu masalah apa? Pengantinnya. Kenapa pengantin? Wow, diriasnya aja 2 jam ya. Gimana sebaiknya? Nah, usahakan yang pertama, pilih waktu. Kalaupun acara itu resepsi, untuk resepsi pernikahan pilih waktu yang tidak mengganggu waktu sholat. Tuh pertama gitu ya. Kalau seandainya resepsi mulai jam 1, emang persiapan dari jam 11. Cuma ketika orang itu sudah masuk dalam persiapan, dia udah siap tuh, dia wudhu ya. Berarti yang ngerias juga yang terbaik ya, yang nggak bikin batal wudhu. Yang perempuan ya perempuan, yang laki tulang lunak yang turun ya. Nah, ini dibuatlah ya. Sepertinya sih kalau orang laki nggak pakai berdandan banyak-banyak, yang perempuan yang repot banget, wudhu siap ya. Kemudian setelah dia berhias, apa yang sekiranya akan membatalkan wudhu? Persentuhan dalam mazhab Syafi'i, pakai sarung tangan, jadi nggak bersentuh langsung
Biar tambah yakin, sarung tinju pakai. Aman kalau begitu, nggak bakal batal wudunya. Ya? Nah ini memang satu hal yang harus diperhatikan betul. Ya? Walaupun mungkin ya, kalau kita baca di dalam kitab Fikih Sunnah Syed Sabiq, itu ada di antara pendapat beliau ya, atau beliau menukil pendapat yang lain di dalam kitab Fikih Sunnah. Di antara alasan orang boleh menjamak sholat gara-gara dia sibuk dengan acara uzumah, resepsi pernikahan. Tapi muktamad mazhab Syafi'i, nah, jangan hilangkan pentingnya sholat dibandingkan kesunahan kita untuk membuat acara walimah. Ingat, walimah itu sunnah. Sunnah Rasul kita akan dapati ketika kita menegakkan syariat yang benar. Apa? Wajib. Yang wajib kita nggak lalaikan ya, jadi tetap seperti itu. Ya, jadi seperti itu. Yang terbaik gimana ya? Pelihara sholat ya. Pilih waktu yang tidak mengganggu sholat. Ini kadang-kadang penyakitnya apa nih? Resepsi undangan jam 5 berakhir jam 7, banyak kan? Ini masalah besar sholat maghrib lah. Jam 5 sampai jam 7, maghribnya gimana? Nah, itu masalah besar. Kalau saran saya nih, sebaiknya orang-orang yang beriman bertakwa nggak milih waktu itu. Acara di gedung jam 5 sampai jam 7 malam. Sholat maghribnya gimana? Bukan dia doang, bisa jadi imbasnya kepada tamu-tamu yang hadir, akan menjadi lalai sholatnya. Pilih waktu yang aman ya, yang gak mengganggu waktu sholat. Kapan? Misalnya dari jam 7 sampai jam 9, kan aman ya. Isya waktunya panjang ya. Atau pilih yang amanan lagi apaan? Sebelum subuh jam 2 sampai jam 4 pagi. Aman, udah gedungnya kosong, nggak berebutan ya dengan antrian yang lain kan gitu. Dan saya yakin pasti tarifnya murah. Menang kondangan kadang datang. Ada lagi yang lain? Ya, dalam rangka ikhtisar sholat ini, orang yang melakukan sholat di akhir waktu, kemudian imam membacanya itu surat Al-Qur'an setelah di akhir Fatihah, misalkan Yasin, Allahu Akbar, kedua Alif Lam Mim, Allahu Akbar. Ini kejadian bagaimana Ustaz? Gimana kalau orang dalam rangka ikhtisar ya, meringkaskan sholat ya, kemudian dia membaca surah cuma sepenggal ya, baca apaan? Serem sih kalau kedengeran ya. Setelah Fatihah dibaca ya, waladhdallin amin, bismillahirrahmanirrahim, Yasin. Wah, langsung lemes tuh dengkul makmum, lemes saja dah ya. Wal Qur'anil Hakim, Hakim Karim ya. Allahu Akbar. Gimana kalau sepotong-sepotong begitu? Nah, memang pilihannya lebih baik ya. Kalau ingin meringkas surah, ambil surah penuh yang pendek. Misalnya Al-Kautsar bisa baca ya 3 ayat cuman full, dibandingkan surah yang besar namun diambil sebagian. Begitu. Cuma secara hukum boleh nggak? Boleh. Boleh. Apalagi banyak pilihan begitu. Orang yang ada juga yang ngamalin pas tarawih, yang diambil awal dari surah doang. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Allahu Akbar. Surah An-Nur. Waladhdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nun. Allahu Akbar. Bocah juga apa begitu? Modalnya nun,
Alif lam mim, alif lam ra, ya, qaf. Ya, jadi tetap untuk mendapatkan kesunahannya ya lebih baik memilih surah pendek secara lengkap dibandingkan sebagian surah. Nah, terkecuali kalau sebagian surah itu lebih panjang dibandingkan ya surah yang pendek. Nah, itu memang ada khilaf. Namun yang muktamad yang lebih banyak bacaannya itu lebih afdal. Nah, lagi habis cukup dah, itu pulang dibaca ya Rabbana. Ya Rabbana a'tarafna bi annana qtarafna wa annana asrafna ala laza ashrafna fatub alaina tawbah tasil kull hawba wastur lana al-awrati واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجودا من نال باكتساب منا بالمصطفى الرسول بكل سود صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله والصحب عناد قص السحب والحمد للإله بالبدء والتناهي أبدا كثيرا دائم مهابة النسائم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. العفو منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.